tarik. Cek audio cek. Oke, ini hari Sabtu ya teman-teman, dan di sini pakai remote cuy. Nyala anjir. Langsung bunyi hehehe. Oh. Basah, knalpotnya kayak nggak ada beban. Oke, ini pakai gigi berapa saya? Satu. Ini satunya nih. Gigi satunya pendek banget.
Nah, merepet ya. Gigi dua. Gigi duanya nih. Perempat. Tiga. Nah, jadi harus gigi tiga nih untuk kenyamanan di kecepatan sekitar 20-an, 30-an. Nih. Nah, ini harusnya gigi satu kayak gini nih, harusnya versinya saya. Tapi bisa dirasa kayak gini di gigi tiga, men. Nah, gigi tiga baru. Empat, lima habis. Satunya terlalu pendek, dua juga masih terlalu pendek. Terus dia basah banget di bawah. Untuk koplingnya di tengah atas dia ngelos. Nah, gitu. Tadi teman-teman dengar? Dudat. Nah, itu kampas koplingnya ketinggalan. Nah, itu biasanya kalau kayak gini nih, mohon, dia nggak bisa jumping, woi, karena koplingnya nggak mampu. Jadi kalau kita mau jumping kan mesin ditarik nih, maksudnya gasnya ditarik, harusnya dia nggak lepas. Begitu kan turun lagi dia, jadi bikin kaget. Nah, terus ini koplingnya udah dapatnya dikit banget, dapatnya, tapi nariknya jauh. Jadi ini tarikannya jauh, panjang, dalam, tapi koplingnya dapatnya dikit. Nah, ada sedikit trouble di area setting drag koplingnya. Koplingnya masih tetap nyangkut nih, makanya motornya getar. Ini udah dikopling habis, tapi dia masih nyangkut, masih dapat. Nah, ini lepas dikit, tadi udah jalan. Ini kopling mana agak susah disetting nih pastinya ya. Di setting pre maksimal dia selipnya tambah parah. Di setting pre dikit masih kerasa selip tapi nggak pre. Nah, ini jalan terus nih motor nih. Tuh. Geter saya kerasa kalau kameranya pakai ultra stabil. Jadi nggak dapat. Nah, ini kopling kayak gini nih yang bikin kayak selip di angkatan. Sebenarnya kopling masih ngopling, tapi tarikannya kayak gimana gitu. Terus ini kalau di lampu merah gasnya langsam, mati bos. Karena apa? Ada beban dari kopling yang nggak pre maksimal. Ya diprein lah. Ya kalau diprein selip gitu masalahnya. Ya diprein nggak selip lah. Ya iya makanya dibengkelin sama kita gitu. Ini jalan mau ambles men. Sekitar beberapa waktu lagi nih ambles nih. Musim hujan besok ini ambles ya. Iya musim hujan besok ambles ini. Ini kan kemarau nih. Kemarau gini kan tanahnya kering, mecah-mecah. Ntar kena air hujan, rontok dia. Nah, dia lepas kopling gigi satu nih. Langsung RPM-nya tinggi banget. 2. Ini gigi 2. Gigi 2 di kecepatan 20-30, RPM mesinnya udah mencapai 7.000 6.000 nih. Ini error ini.
analog RPM-nya nggak waras. Nah ini RPM 4000, dia di sini jadi 7000. Ini gigi 1. Kalian dengar suaranya ya? Tuh, beda. Nah, begitu ditarik dia, nggak langsung padet gitu loh, men. Mesin apa tumpahan enak nih motor. Enak nih motor. Turun gigi, tarik. Ada. Dia butuh waktu sekitar 5 sampai 10 detik untuk dapat kepadatan tarikannya gitu. Pasti nggak asik banget tariking kayak gitu loh. Ngempos bahasa umumnya itu loh. Nih, lagi jalan nih di kecepatan segini, ditarik. Lama banget. Nggak masuk. Nah ini yang jadi masalah sama si pemilik motor Eric King ini ya guys. Dia kepengen nih motor tuh tarikannya lebih nyangkut gitu rasanya, nggak kelamaan gini gitu loh. Padahal pakai gigi, mati lagi. Gigi kecil loh kita nih. Ini berat rasanya. Oke, kita masuk tahap penggarapan. Semoga bisa langsung mengalami titik penyelesaian. Kalau nggak ada kasus-kasus khusus nanti. Kita lihat buringannya ya guys. Konon sih ini buring standar. Standar buring. Jadi kita bakal cek. Aduh, berat banget. Kalau lagi pelan nih buat angkatan. Padahal gigi 1 loh anjir, kayak pakai gigi 3. Nah, susah pre kalau waktu berhenti pengen netral. Maksudnya susah netral. Loh. Businya kendor, Cik. Saya pikir kencang. Yakinkan hatimu, akulah yang terbaik. Jangan-jangan dol nih. Di sini ada cell treat. Businya, pembakarannya bagus ya. Bagus. Kenapa bisa kayak gini motornya? Nah, ini ya buat temen-temen. Ilmu busi, warnanya sempurna, tenaganya belum tentu sempurna bos. Karena motor itu kompleks. Gak hanya bahan bakar, pembakaran yang sempurna itu akan membuat motor itu bertenaga maksi gitu loh teman-teman ya. Nih businya kayak gini. Ternyata larinya letoy. Nah, tahu ya. Motor itu kompleks. Ini konon kan motor ini udah punya masalah kayak gini, udah bolak-balik ditangani sampai-sampai beli karburator. Karena yang jadi tersangka karburator terus, akhirnya dibeliin baru, sama aja. Akhirnya si owner tuh capek sendiri. Ya udah jauh-jauh dari Tasik bawa aja ke sini. Apakah saya akan berhasil? Kita coba. Ini nggak ada klemnya ya, karbunya ya. Keran bensin tolong ditutup, ntar dicabut.
Kita lihat sekernya standar enggak. Ini lagi proses dibongkar ya guys. Sabar-sabar gitu. Kabelnya dicabut lah. Udah ya. Siap. Wih, 26 standar ori. Wih, baru coy. Salah loh. Barang baru. Dipakein selang gitu buat apa ya? Biar keren. Set. Ih, kok kendor ya? Nggak kencang-kencang amat nih bautnya. Standar pabrik ya bos. Ih, waduh, bautnya tingklang men. Ada ringnya. Standar enggak sih? Lap, panas nih. Wih, aduh. Ini udah dipapas men. Bloknya nih. Ini udah dipapas ya. Nggak standar. Ada seal tipnya nih. Di lubang businya. Bocor kah? Oh. Bocor. Ih, ngepres banget mas ini. Panas. Wih, gila sih. Ini motor yakin harta karun men. Petang sekernya masih bawaan motor, gila anjir. Anjay. Petang sekernya. Tapi kalau sekernya nggak tahu. Motor mahal ini bos. Barangnya masih hampir aja masuk ke dalam. Jangan pakai tang ini ya. Ini tang nggak sama nih. Ayo. Op. Ingin. Aduh. Alama anjay. Aduh, sakit banget ini guys. Aku mau bilang ini harta karun malah harta jembut. Kak Sito guys, Kak Sito harta karun. Aduh, iki mereknya apa iki? Hah? Yamaha. Ah. Kuingin aku agak curiga ya nih. Tapi setangnya sih oke nih bos. Setangnya itu anjay. Aku gak wani pak. Piston ini disetting macet pak. Tapi keren sih. Iso halus. Karena apa curiga pertama itu di sini. Nah, kok kancingannya gini gitu ya. Kalau original Erik itu nggak ada kancingnya begini, itu nggak ada bos. Kancingnya itu nggak pakai tekukan, karena kancing tekukan itu beresiko. Tekukannya satu biasanya ada. Ganti pak. Iki over cc piro? Aduh, tuku buring pak ceritane. Minta cutter. Kelihatan?
Gak sido standar Pak ceritane Pak. Wis ra standar motormu Pak. Aja ngomong standar, gak dadi iki. Standar itu zero. Oh iku angkane wis dhuwur ngono kuwi. Pour up ceritane iki Pak. Perpaknya, wala double Pak. Ini perpaknya tembaga dan aluminium ditumpuk jadi satu. Ya sundul buringmu Pak iki Pak. Terus di sini. Lah nek sini nih lah standar Pak ceritane iki lho Pak. Luar biasa loh kalau ini standar ori. Wih, larang. Tapi ini kan YP2 Pak, bukan Y. Kalau YP2 kira larang Pak. Yang mahal itu Y, non P, origin, bawaan PU, RX versi old, Alwada RX King, Y, lama. Ininya masih bawaan pabrik harta karun. Barang larang, aku ngomong. Ini YP. Nah ini YP apa? Bawaan motor kah? Bukan. Tripnya ngembang Pak di sini. Kilo Pak. Keistimewaan buring ori itu anti ngembek ngene Pak. Keistimewaan ori Japan itu anti ngembek. Ini loh. Ikan ngembek Pak. Apa masalahnya kalau kayak gini? Masalahnya apa Mas Bun? Gini, ketika mesin terjadi panas akan tercipta sifat pemuaian pada logam besi. Nah, logam ini sebagai cover agar tidak mekar keluar. Ini blok ini kan pas di sini Pak. Dipas di sini. Ketika terjadi pemuaian itu dia akan mekar. Kalau di sini nggak dibantal, itu akan terjadi gini, namanya lingkaran ya Pak ya. Kalau di sini buka, maka di depan akan terjadi perubahan. Ingat, kalau di sini buka, di depan akan terjadi perubahan. Karena apa? Ini silinder. Nah, silinder kalau ujungnya mengalami perubahan, pasti depannya juga akan ikut dalam skala yang ukurannya sangat sulit untuk dihitung. Nah, maka dikasih bantal seperti ini, tujuannya untuk mengantisipasi hal tersebut, ya toh. Nah, jika terjadi ngembik seperti ini, maka celah ini akan tercipta sama-sama dapat nilai pemuaian. Karena ada celah. Aluminium blok muai nggak? Muai. Logam bloknya muai nggak? Muai. Jadi keduanya memuai sebab di sini ada celah. Nah, karena di sini ada celah yang bisa dilihat dengan mata, jelas ini mata muai iso weruh, maka keduanya akan saling tekan menekan satu dengan yang lain. Gitu kan, melar KB. Hingga ini akan lari ke dalam. Karena belakang sini ketahan sama blok. Ini lari ke dalam, ini lari ke dalam. Sehingga bokongnya itu akan menyempit gitu kan. Ini potensi motor akan mengalami lockdown. Maksudnya apa sih bahasanya? Ngunci bagian bawahnya Pak. Jadi kalau makin panas, titik ini sama titik ini akan lebih menyempit. Sehingga biasanya akan ngelok di sini. Akan terjadi gencet punggung namanya. Nah, itu gitu di sini. Lah kok ini enggak ya? Nah, padahal mereknya ini. Yuk kita lihat. Kenapa ini enggak? Tadi aku nggak dengerin suara langsamnya ya, langsung naik ya. Loh kok gadut? Oh iki. Ini kan kemarin saya bilang sama bapaknya, Pak, motor Anda itu low kompres. Tuh, kekurangan kompresi, Pak. Jadi tenaga bawahnya itu kan gitu. Terus ini kalau dilihat dari busis kayak sempurna banget ya. Tapi kok nggak padat. Nah ini. Aku tidak lari-lari kemana. Kemarin saya karena bilangnya ini standar, motor standar utuh. Jadi saya nggak berpikir ke piston yang kayak gini. Aku mikirnya itu masalah di seal karter kanan dan kiri mungkin agak bocor gitu. Nah ini langsung ketahuan Pak. Di sini masalahnya. Plong, lobok Pak. Lah, saumpama ini disepan kan biar Mas Bun, biar kompresinya padat. Kalau disepankan nanti gancet Pak, itu karena Pak longgar ini, kompresi kurang, makanya kalau tarik itu lama gitu, karena ngumpulin kepadatan kompresi dulu Pak, nggak langsung doet, nggak bisa, kompresinya ngeluh. Iki dirapetin pakai seker ini iso ganjel, ringnya diganjel pakai ring cacing, kan ada, yo mari, tapi digo ngebut digancet. Ketoro toh Pak. Nah
Ring 2 tak ya kayak gitu Mas Bun. Yo enggak, kan di sini dicoaki Pak. Kalau ada yang berpikir ring 2 tak itu memang segitu, biar ada celah di antara pennya. Di antara pennya. Saya kira Melayu nih. Oh nang buri. Nah ini kan ada, ini bendak muter toh. Ini toh, bendak muter toh. Itu yo rapet Pak, nggak boleh melompong. Nah kan makanya dikasih coaan. Nah itu coaannya itu biar nggak mengganggu melompong ngono ku yo. Nah ini loh Pak. Nah ini kan harus tok rapat begini Pak. Nah bisa merapat gitu loh Pak. Aku kenekannya kurang. Nah ini ditekan di buring itu set. Nah ada celah tapi yo sidik ini loh Pak. Nah ada celah itu sedikit, nggak selebar itu. Kan bocor di sini Pak kompresinya di sambungan. Lo kan ada ring 2 Mas Bun. Lah ya ring 2 kan sambungan juga. Jadi dia bocor ke sini, belok sini, keluar ke sini. Namanya nggak padet. Ngono loh. Apalagi ini pas tadi dites di buring melompongnya segini Pak, lebar Pak. Berarti ini tidak memiliki daya kerapatan maksimal. Prek. Kompresi kurang padat ngono kuwi ceritane. Wis ya, tak jelaske lho. Iki nek pengen standar tuku buring, Pak, 2 yuto punjul sing grade A ya. Mau beli ori Shopee ya monggo, enggak sampai 1 juta. Terus kita lihat membrannya. Nanti lubang knalpotnya standar ora, cilik isih. Standar lah. Saya tidak melihat kekejaman pisau porting di sini. Standar Pak, standar. Dulu ya. Pokoknya ini koyone dol loh, ora. Wih, berani apa? Kita lihat Pak. Aduh, karetnya pecah. Yang bocor gimana ya? Aduh mumet dasku nyemprong. Kurang rapet. Ini nanti disetting aja lah, gampang. Ben serompet. Mana aku puyeng iki nyemprong iki puyeng. Kita tunggu konfirmasi yang punya aja dulu ya guys. Karena gini, yang punya itu kan merasa bahwa motornya ini masih standar. Masih standar. Jadi saya kemarin waktu ini diantar kan ngomong, kenapa Pak motornya itu nggak jambak, tenaganya nggak jambak, jadi kurang dapet ya. Terus saya bunyikan teng 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 teng, saya bunyikan, terus saya coba. Kemarin saya coba, waktu dicoba itu kok lepas gas tarikannya nggak langsung nendang gitu, boh gitu. Akhirnya saya bilang ini ada masalah kompresinya, bisa karter, bisa seker. Oh motorku standar Mas. Yo, mungkin seal karter kanan kiri. Ya intinya kompresi nggak padat lah. Ini harus ngantri nginep karena bongkar-bongkar mesin. Masalahnya apa? Masalahnya ya kui motornya gak iso standing, gak iso jengak. Lo Harry King kan, ya kondisinya kayak gini sih. Untung di video ya. Untung di video guys. Kalau nggak di video beda. Yang punya merasa masih standar. Ulah repot aku. Untung tak video lah bisa. No edit iki Pak. Asli. Motormu jeroane iki wis DDN Pak. Aja kondol DDN Melayu. Ya Melayu, motormu Melayu Pak. Dibanding balapan karo Supra ya menang motornya sampean. Ini bener masih standar. Kalau boring ini sih banyak Pak. Ini kan YP Pak.
YP2 Pak. Belikan aja Pak, yang 2 jutaan. Yo YP2 juga, ori juga. Ya kalau buring itu aja gimana Mas Bun? Kalau buring ini aja ya ini lebih gede lagi Pak. Nanti pakai 200. Yo nggak standar namanya. Nah ini bautnya tinta. Tuh. Iya toh? Nggak standar. Terus kita ke bagian kopling. Koplingnya kok selip-selip gitu gimana ceritanya? Jadi koplingnya agak selip itu masalah di daerah kopling kirinya. Kopling kirinya itu gini. Jadi kalau ditarik nggak mau pre, tapi giliran di itu dimaksimalin selip. Masalahnya di truk kopling sebelah kiri. Oke, semoga yang punya motor nonton. Jadi saya nggak perlu konfirmasi terlalu jauh, atau nanti saya kirim link videonya aja untuk keputusannya gimana mau beli buring yang bagaimana. Kalau buring saya harganya 1,2 juta Mas, itu bukan original ya. 1,2 juta bukan original, itu buring yang saya biasa jual di Siboenmat. Itu sudah termasuk racikan dan settingan-settingan sudah. Kalau beli original, Bapak bisa beli sendiri, terserah beli di mana, saya nggak tahu, terserah. Yang penting original ya Pak ya. Kemudian kalau kita yang suruh beli, kita udah biasa ambil itu yang harga 2 juta lebih Pak. Buring set Eri King YP itu harga di atas 2 juta. Karena kita memang ngambilnya segitu. Tapi jika si pemilik motor, wah kemahalan, di saya hanya 1,6, 1,8 katakanlah, ya monggo silahkan, sepenuhnya saya serahkan. Tapi saya jelaskan sekali lagi, kalau yaudah Mas Bun aja yang ngambil, saya berlangganan dengan toko atau dengan penjual yang buring harga segitu, bukan yang di bawah itu gitu. Kalau yang 1,6, 1,8 katakanlah, ya monggo beli sendiri, nanti dikirim ke kita, nanti kita tinggal masang. Dan segala resiko di luar tanggung jawab kami. Itu kayak gitu untuk quality produknya. Ya, makatan. Oke teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menunjukkan pola bagaimana saya menyeting Eri King, dan saya lakukan secara live streaming agar kalian lebih bisa mengikuti secara keseluruhan dan secara mutlak tentang gimana sih kalau si Bun di bengkelnya itu menangani, mengecek, menganalisa setelah motor itu dilakukan penanganan. Buat yang udah ikut live streamingnya dan udah menunggu bakal kayak gimana, ini belum tahap dinyatakan selesai. Ini namanya tahap testing dan setting setelah motor ditangani. Keluhan pertama yaitu adalah motor ini kurang bertenaga, ngampos, kalau ditanjakan loyo, dan di putaran atasnya juga enggak maksimal aja sih gitu. Terus dibawalah ke sini gitu lah. Simpel-simpel aja saya jelasinnya. Sekarang kita akan tes nih, bakal kayak gimana hasilnya, suaranya dan lain sebagainya. Ini suaranya, knalpotnya udah diganti ya. Ini kita atasi bagian atas mesinnya. Kalau setang seker, kruk as enggak ditangani. Ini posisi udah hidup. Lalu kita coba jalan. Karena ini untuk harian, jadi kita tes kenyamanannya. Nyaman di jalan santai, ngebut, tanjakan. Nah, speedometernya error ya teman-teman. Di sini dia bergeraknya nggak stabil. Speedometer analognya agak trouble. Nggak bisa jadi acuan mutlak ya. Tapi nggak jauh sih.
Ini kita jalan di antara 15 sampai dengan 20 km per jam, speedometernya sudah 20 lebih. Jadi ini nge-up. Oke, ini nge-up dikit. Di kecepatan 20 ini suara mesinnya stabil, oke aja. Saya udah pakai gigi 2 kalau nggak salah. Apa 1 ya? Oh 2. Saya pakai 2 teman-teman. Untuk berjalan lebih aman, gigi 3. Saya merasa masih ada sedikit beban di tangan ini, gas-gasnya. Oke, aman. Nggak berbet ya. 4. Gigi 5. 5 buat pelan. Lari 40 pakai 5 gimana? Nyendat nggak? Aman bos. Terus engine brake pakai 5 aja. Nggak ada tembakan, kita turunkan 4. Nggak ada tembakan juga, kita turunkan 3. Aman. Overall ini karburator udah oke semua nih. Bisa dikatakan karburator itu nggak ada masalah sama sekali di sini. Ya, stabil, enak, tarik gas, lepas gas, tidak ada kebocoran dari karbunya. Sekali lagi, bahkan membrannya ini pun cukup rapat. Tapi hati-hati, terlalu rapat, terlalu berat itu bakal ditanjakan kerasanya. Jadi membran yang terlalu rapat itu, terlalu berat bukaannya, di trek datar kayak nggak begitu kerasa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ngerasain, oh ini motor agak sedikit berat nih. Itu gara-gara vakum doang, atau membrannya saja kerasa. Tapi kalau orang awam agak susah sih. Nah, kita coba turun dari gigi 1 lagi. Engine brake. Oke, ini untuk awalan saya merasakan masih ada sedikit berat di bagian awalnya. Kemudian untuk puncaknya kurang los. Jadi kayak ketahan di kecepatan 80 90. Kita mau naik lagi itu kayak ada rasa ketahannya. Tapi kalau ditarik terus sih, kalau secara awam ini, kalau orang awam pakai nih, tarik aja tetap naik gitu. Cuman kalau kita ngerasain ini kayak kurang los di angka itu gitu loh teman-teman. Jadi ada ketahannya. Sekali lagi di sini tidak bisa diukur banding sama apa ya, jokinya perasaan jokinya. Oh saya motornya gini enak aja ini gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena seorang chef dengan penikmat itu beda. Tapi chef tahu bakal seperti apa yang dirasakan oleh penikmat menunya. Tapi seorang penikmat menu bisa nggak tahu ini bumbunya apa gitu loh. Maksudnya begitu bosku. Jadi pendapat chef itu pasti akan merujuk kepada apa yang bakal dirasakan oleh penikmatnya. Tapi pendapat seorang penikmat itu kadang-kadang nggak bisa mengerti apa yang dibuat oleh sang chefnya gitu. Pahamlah, kalian pahamlah maksud saya. Nah ini kan agak nanjak nih, kayak ada suara kayak agak ketahan gitu. Nah nih, aduh, jelasin cita rasa itu agak susah ya. Jelasin cita rasa itu agak susah sih. Dot gitu. Nah,
Di tangan itu kayak ada beban gitu teman-teman. Kalau user RX yang benar-benar lu user RX itu pasti paham maksud saya. Nah ini agak nanjak dikit. Nah, jadi gitu teman-teman. Maksudnya dia itu kayak ketahan gitulah. Gitu. Nggak langsung dari bawah dar gitu, enggak. Nih, ini kan pakai gigi besar nih. Perhatikan. Tuh, waga, pat. Nah. Maksud nggak kalian? Jadi dia itu nunggu boom gitu. Kalau saya hitung sampai 5 detik. Tuh, waga, pat, mak, baru beng gitu bos. Ini kelamaan bos kalau kayak gini. Kalau Ninja oke lah. Ninja memang ada konsep harus gitu karena dia ada kips di sana. Sedangkan Eric King itu nggak pakai gitu bos. Jadi bisa dari hitungan 1 detik, 2 detik lah. Standar banget ya. 2 detik itu tuh wah bos gitu. Nah ini sampai 5 hitungan saya. Ini pasti di tanjakan itu bakal ngempos. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Pengalaman yang berbicara ya bos ya. Bukan lagi sok pinter, bukan merasa lagi yang paling pandai, itu enggak. Ini feel namanya. Oh ya kendor ini. Nah, perhatikan di sini ya teman-teman. Yuk lanjut belajarnya, lanjut. Di sini ada 1 titik. Ini memiliki nilai kerapatan ya. Ini bagus. Nah yang ini nih. Nah perhatikan nilai tekanannya. Duh nggak ada nilai ukur di sini. Sama ini. Jadi ini ujungnya mudah open segini ya. Tapi di open max-nya nggak bisa. Nah di sini dia ketahan nih. Dan yang ini dia lebih bisa maksi. Perhatikan. Nah langsung nutup. Jadi ini buka tutupnya yang bagian ini ya. Perhatikan dia, kita tekan gini bos, set, enteng gini, nutupnya rapat sempurna, paham? Nah ini namanya dia normal gini. Nah yang ini perhatikan, ini di sini berat. Nah, di segini ini udah kayak berat gitu. Jadi enaknya cuma sampai di sini doang. Dipaksa ke sini saya merasa ada tekanan yang lebih berat di sini. Lalu nutupnya tidak bisa rapat sempurna. Beda kan? Ini contoh sederhana, ini benar. Tarik ke atas enteng banget. Lep. Plok. Sedang yang ini tarik ke atas di sini agak berat. Nah, kenapa? Tekukannya. Nah, ini di sini pelat gini sama pelat kayak gini. Beda tekukan. Ngerti nggak? Ini nih. Set ya. Nah, ini biasanya teman-teman kalau nyeting membra itu memang agak kesulitan pada dimensi tekuknya. Saya kasih tahu cara paling gampang, yaitu kalian bisa tinggal ukur aja kayak gini. Cari nilai paling gampang, nilai ketemu rata. Slep. Perhatikan, tapi nutupnya cepet bos. Set. Nah, kita balik ya, yang ini ya. Ini ya. Nah, ini jari saya udah berat ini di sini nih. Harus ditekan kencang. Nah, baru. Itu aja nggak maksi tuh. Masih open di sini. Maksudnya. Nah, ini ya. Loop. Kita di sini perhatikan, santai aja gini. Pakai 1 tangan aja tuh. Udah oke banget. Nah, ini bener nih. Yang nggak bener, yang ini bos. Harus ditahan, saya keberatan ini namanya. Itu pun enggak. Nah, teori ini pelajaran fisika jungkit ya. Beban tumbuh, jongket-jongket gitu, kayaknya pelajaran SMP apa SD? SD ada ya? Berarti kamu SD-nya kemarin. Kalau SD saya dulu nggak ada. Aneh. Ini bos, ini harus diperhatikan berapa beban yang akan didapatkan oleh si pelat ini pada nilai tekukan-tekukan tertentu.
Paham ya? Nah, sekarang kita bicara tentang terompet. Ini agak kontroversi. Terompet itu Airy King standar. Tadi yang benar yang ini yang nggak benar. Cara mengetahui terompetnya yang bagian ini doang. Kalau kayak gini, kamu nggak tahu yang mana nih yang bunyi, mana yang nggak bunyi. Nah, ini yang betul kita tahan dua di sini kayak gini, biar dia tidak menimbulkan suara. Nilai tekanannya kerasa di sini. Sekarang kita balik posisinya. Jadi santai, mau angin pelan, angin kencang tetap bunyi. Sedangkan yang satu sisi kita balik lagi, harus kencang, harus nekan. Giliran dikencengin dia kehilangan suara. Ketika pelan nggak bunyi, jadi hanya di tekanan sedang. Nih dengerin. Jadi nekan agak kenceng baru bunyi. Kalau pelan nggak bunyi. Kalau dikencengin hilang. Kita balik, set. Aku buyang dah. Ilmu guys. Nah, jangan asbun ya, asal bunyi. Kalau cuma nyari bunyi mah gampang. Tinggal lu kuat nyembul juga bunyi. Lah, jadi ini ada satu yang keliru dan bikin masalah. Copot businya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Dari warna businya, kalau kalian copot, oh udah normal. Tadi saya udah jelaskan. Bahan bakar dari karburator oke, ya, suplai bahan bakar udah betul. Karena yang ngatur berapa banyak bahan bakar itu kan karburator itu sendiri. Kalau dilihat dari warna businya, ini masuk kategori minus. Dia kekurangan bahan bakar pada putaran atas. Jadi top speednya dia kekurangan bahan bakar. Satu, ya. Nah, pada putaran tanjakan di mana pergerakan mesin itu dapat beban dari rasio, karena kurang bahan bakar, ini jadi kayak tadi kurang wet. Kok bisa gitu? Ya, di mana dia butuh waktu 5 detik itu adalah untuk memaksimalkan jumlah bahan bakar pada karter. Ya, karternya telat bensin. Loh, karburatornya kan normal. Ini yang ngatur, Bos. Ini terlalu berat satu sisi. Sehingga suplai bahan bakarnya lebih sedikit, bisa dimengerti? Akhirnya jadi warnanya seperti ini. Lebih cenderung ke putih, tidak ke merah bata, tidak ke hitaman juga. Tuh, gara-gara Pak membran. Nah, jika kalian kayak gini, waduh ini keiritan, karburatornya diborosin. Itu malah jadi masalah baru, ya. Masalah baru, ibarat tenggorokannya kecil, disuruh makan banyak secara bersamaan. Bakal tersedak. Nah, kasus motor tersedak adalah lebih parah dari tadi. Kalau tadi keiritan itu 5 detik, tapi kalau sampai karbunnya kamu borosin karena berpikirnya ini motor keiritan businya putih, kamu gedein puyer karbunnya, nanti dia kesedak. Motor kesedak jauh lebih tidak bertenaga dibanding motor yang keiritan. Kenapa? Kalau kesedak itu berulang-ulang. Setiap Anda lepas gas, tarik lagi dia kesedak dulu. Oh, jadi kalau tadi 5 detik, karena dia nunggu ini bisa kebuka maksimal. Kalau kesedak, kebanyakan bensin. Jadinya, pada awal dia kekurangan. Pada waktu gasnya udah tinggi, dia kelebihan. Akhirnya tengahnya terasa batuk yang gitu. Gimana sih gambarinya? Rasanya gini, Bos. Gitu. Nah, itu namanya kesedak, kayak batuk gitu. Tapi batuknya nggak batuk-batuk. Kalau batuk-batuk berulang-ulang. Kalau batuk 1-2 kali. Jadi si busi nanti bakal berwarna kehitaman. Disetting pas putih. Disetting lebih hitam, diiritin jerit. Waduh, susah banget ya karbunya, padahal karbu bener. Yang salah di sini.
tapi diobok-obok karbunya, wah rusak akhirnya. Nah tuh pengalaman, ngerti? Ini tidak merah bata bos, ini lebih kering. Perhatikan, ini warna kamera aja ya. Ini kan udah dipegang-pegang sama tangan saya yang agak berminyak ini, jadi keiritan, tidak merah bata. Yuk kita setting membrannya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya orang nggak bisa, gimana lagi? Masalahnya di mana? Apakah platnya yang bermasalah sampai diginiin atau memang masalahnya di lidah? Kita cek. Kalau buat teman-teman yang nggak mau repot dan barangkali teman-teman punya membran yang tidak standar, tidak ori, silahkan cicipin membran racikan saya. Harganya 100.000 saja. Teman-teman bisa meminangnya di Siboenmat di Shopee. Ada ya. Saya udah bikinin racikan membra untuk ya sifatnya yang murah-murah aja gitu. Ada. Saya punya. Jamin garing, doet, dan kamu bakal inilah motor lebih enteng. Cuma bukan ori ya, 100.000 ya. Yuk, gitu. Oke, perhatikan di sini perbedaannya. Ini lebih mulus adalah plat yang habis saya setting, ya. Yang lebih mulus adalah plat yang habis saya setting. Tuh,
mulus. Sedang di baliknya masih kotor. Ini belum saya setting. Sekarang kita tes suaranya. Hasil settingan saya lebih ringan apa lebih berat? Kita tutup yang lama dulu. Nih. Perhatikan ya. Ini yang mulus nih. Mau pelan mau kenceng udah oke. Tapi pelannya masih belum maksimal. Ini plat kalau bekas tekukan kayak gitu. Jadi masih nggak stabil. Sekarang yang lama. Masih lebih enteng yang lama. Nah, di sini efek dari tekukan itu. Kita bisa bantu dengan main platnya dibuka 1 mili. Tadi masih di angka 9. Tang. Pasang lagi. Ini kabelnya lupa kemana dah. Diambil aja, jangan lewat sini lah. Infos. Pin locknya hilang. Udah nggak ada locknya di dalam pos. Jadi diganti pakai yang anti air. Sip. Udah biar kayak gitu aja nggak apa-apa. Mantap. Kita pakai di garis paling atas. Udah, jangan nyating di sini. Pindah coy. Oh lupa pakai emot. Widih. Loh kok nggak mau hidup? Yo pakai di stick paling ini ya, jadi bukaan jarumnya agak lebih lambat karena dibikin di posisi paling atas pada jarum skep itu sendiri. Apakah lebih enak di top speednya atau di bawahnya? Nah, terasa lebih ringan sekarang untuk datarnya. Kayak langsung open gitu rasanya, dut gitu. Kita masih jalan santai bos.
Ini masih di area pendidikan, maksudnya banyak sekolahan di sini, jadi saya nggak geber, menghargai lingkungan. Beda rasanya. Mendemnya itu kayak hilang gitu. Oh, persnelengnya kadang suka gantung nih, persneleng ya. Netral. 1 2. Wih. Ini 2 3. Atasnya nggak ada pentokannya nih, belum. Masih jeda dikit. Ini gigi 5. 4 buat angkatan. Nggak mau bos, jarumnya kurang cepet naiknya, pindah lagi. Semoga nggak ambruk. Kenapa pilih di sini? Aman. Oke, bentar ya bos. Kita jarumnya pindah lagi. Jarumnya kurang cepet naiknya, masih lama. Udah enteng, cuma masih kurang. Tapi top speednya udah nggak ketahan nih, udah maksi banget. Bawahnya tinggal setting-setting di jarum. Karena ini ngaruhnya bukan masalah irit boros ya. Jadi ini nggak ngaruh ke irit dan boros bos. Irit boros itu di jarum, di main jet, pilot jetnya itu irit boros. Kalau ini hanya ngatur buka tutupnya lebih cepat atau lebih lambat gitu aja sih. Kita coba main, tadi kan tengah awal, kita standar aja ya, tengah-tengah. Nah jadi jarum akan lebih cepat naik karena posisi lebih tinggi gitu. Masalah irit boros nggak ngaruh, ini mau dinaikin diturunin nggak ngaruh ya. Bagi kaum mendang-mending ya ngaruh, tapi secara ya ngaruhnya itu sangat sedikit, jadi bisa dikatakan nggak ngaruh. Tapi puyernya, lubang-lubang sprayernya itu yang menentukan irit boros. Jarum kecil sama jarum besar ngaruh ke irit dan borosnya, karena semakin kecil jarum semakin banyak bahan bakar yang lebih mudah terbuang. Kalau standar naik turun itu cuma durasi bukaan, itu aja sih. Sip. Pakai di tengah-tengah ya, di nomor 3 dari atas atau dari bawah sama. Hihi. Ini motor. Oh ya teman-teman, saya nggak ada yang pegangin kopling. Kontak on. Anjay.
sampai ke ulu hati rasanya. Lepas gas, tarik. Gila sih, men. Pelan men. Ini gigi 5 nih, belum turun saya. Turunin. Gimana? Udah enak, kamu udah ngerasain? Dapat ngisi. Nah tuh kayak gitu standar rasa. Nah nanti pelajari tentang setting membrannya gimana, kesesuaian bahan bakarnya gimana, itu harus matang. Ini kita nyatakan udah untuk engine, tinggal masalah persneling agak susah. Nanti main di setelan kopling aja sih, kurang pre. Tapi kalau di pre dia selip pasti.